Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak disebutkan nama dan identitas siapapun karena konten akan saya naikkan ke YouTube channel saya. Bagaimana saya bisa membantu? Oke, ini Mas saya mau tanya masalah calling visa. Saya kan dapat job dari istri saya yang sekarang ada di Hong Kong. Tapi mungkin bisa dibilang nggak sesuai kontrak sih. Apa itu nggak masalah, Mas? Sebentar. Sampai sekarang posisi di Indonesia apa sudah di Hong Kong? Di Indonesia? Oh, job tidak sesuai kontrak. Maksudnya gimana nih? Sampai cerita jobnya Kan, bagaimana, kontraknya bagaimana? oh iya gini, majikan istri saya itu kan punya punya toko, bisa dibilang toko material mungkin lah kalau di sini. Dia tuh nyarikan minta job untuk untuk saya. Ya kerja itu sih kerja kalau di sini ya konstruksi lah mungkin, renovasi apartemen gitu kan. Nah, terlepas setelah itu majikan saya mau ngambil terus maju ke ke agent yang di Hong Kong. Dari visa itu konstruksi katanya nggak ada. Kalau untuk konstruksi adanya di situ itu kayak ya PRT lah gitu. Ya. Jaga Terus kebun, jaga kebun, terus supir. terus? Lah lepas katanya kalau ini nggak ada, kalau untuk konstruksi bisa katanya suami kamu ditarik ke sini, tapi jobnya ini sesuai yang ada di sini, mungkin asisten rumah tangga gitu. Tapi untuk si majikan laki-lakinya Terus? itu bermasalah nggak kira-kira? Sebenarnya Kalau saya jadi kesana gitu. jadi gini Mas, karena memang tidak ada spesialis misalnya cari tukang kuli gitu ya. Nah, ya kan misalnya bagian angkut-angkut lah kayak gitu. Iya. Angkati semua itu kan skemanya nggak ada di Hong Kong. Skemanya ya asisten rumah tangga ibaratnya. Tapi sampai nanti akan dipekerjakan seperti itu. Lah sekarang persoalannya Samen bersedia atau enggak? Intinya kalau Samen bersedia, ya Samen bisa berangkat dengan PRT ya, ibaratnya dengan kontraknya tetap PRT tapi pekerjaan Samen enggak PRT misalnya. Lah kalau Samen iya itu enggak masalah. Kalau Samen suatu ketika ada yang enggak seneng, yang lapor atau yang laporin atau ABCD, itu yang nanggung majikan bukan sampean. Oh iya ya, oke, berarti kalau selama majikan masih bisa menanggung kalau ada apa-apa dengan saya pribadi masalah kerjaan, berarti oke lah, no problem gitu. Dia pasti akan kena nomor satu karena dia yang bertanggung jawab atas sampean, dia yang mengundang sampean, dia yang menggaji sampean. Ya kan sampean tinggal bilang di kontrak aku segini, kalau kerjanya kayak gini, mana saya tahu. Ya pokoknya ada pekerjaan saya jalanin. Sampean jawabnya gitu aja kalau suatu ketika nanti terjadi hal yang tidak diinginkan gitu loh. Jadi sampean pura-pura memang nggak tahu gitu. Anggap aja saya nggak tahu. Saya kerja, saya butuh duit, saya kerja dipekerjakan apapun ya saya jalani. Ya, ternyata nggak ngerti kalau pekerjaan ini dilarang dan tidak boleh dengan cara yang seperti ini. Ya sampean gitu aja. Jiwo gitu. I don't know, I don't understand the boss. What the boss say I do. So, kalau prosesnya itu sistemnya gimana itu Mas? Masalah prosesnya. Kan saya kemarin kan sudah paspor sih sudah. Kemarin kan waktu disuruh menyerahkan dokumen, paspor saya sudah mati. Ya nggak apa-apa ya. Tapi sudah diproses lah, sudah bikin paspor bulan kemarin tuh, Bapak bikin paspor. Mungkin sudah jadi apa belumnya saya juga nggak dikasih tahu sih. Cuma kemarin ada pemberitahuan dari agensi Hong Kong sana, katanya nanya apa tuh, Mas, ini paspor sampean katanya ditandatangani enggak gitu. Saya kan nggak tahu.
orang PT yang urus soalnya. Lepas itu kira-kira kalau masalah visa itu turun kurang lebihnya berapa bulan ya? 2 bulan maksimal. Kalau sampean nggak ada Maksimal masalah. 2 bulan. Ya. Oh. 2 bulan itu proses kalau clear ya. Jadi sampai ngurus paspor di Indonesia, kemudian PT bikin uji kom, PT bikin persyaratan A B C D E F G H I J bla 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 bla, terus dikirim ke Hong Kong, ke agensi Hong Kong. Nah, agensi Hong Kong store ke KJRI, ya, agen store ke KJRI 1 minggu, 1 minggu tanda tangan, paling lama 2 minggu. Setelah KJRI ngasih rekomendasi ACC, baru masuk ke imigrasi Hong Kong. Lah, di imigrasi Hong Kong kalau tidak terjadi sesuatu, data semuanya komplit, visa terhitung 6 minggu. Jadi 6 minggu dari dia store. Kalau tidak ada masalah. Dari dokumen masuk, dari awal mula dokumen masuk gitu, ya, masuk ke imigrasi 6 minggu. Rata-rata mereka 6 minggu. Itu sudah ditulis di peraturan. Rata-rata 6 minggu dari dokumen masuk. Kalau tidak terjadi sesuatu hal yang aneh atau kekurangan data atau apa gitu kan. Nah, setelah selesai baru visa dikirim ke agensi. Nah, setelah agensi kirim langsung kirim ke PT sampean. Sampean terus ditelepon suruh berangkat. Ini kalau sampean ini dapat job dari istrinya, ini benar-benar resmi. Ini resmi nih, bukan abal-abal gitu loh. Nah, aku biasanya kalau majikannya nggak tang ting tong crut, majikannya oke, PT gak minta duit sampean. Karena ini permintaan ya, majikan, paling potongan. Memang gitu loh. Tapi memang sudah ada omongan juga sih, Mas, dari pihak Hongkongnya, Pak, nanti kalau sampean dimintain uang sama jangan orang apa di Jakarta di sini tuh katanya jangan mau, jangan dikasih karena Bapak sampean sudah ditanggung sama majikan di sini. Katanya gitu. Nah, nanti Bapak di sini di PT Jakarta jangan ngasih duit sepeser pun katanya gitu karena sudah ditanggung sama majikan. Ngomongnya gitu. Tapi potongan ada nggak dari PT? Kalau potongan sih Kak belum ini sih ya, Mas, belum saya belum nanya, belum tanda tangan juga. Sampean pastikan juga sama agensi. Aku ada potongan nggak? Kalau kalian bilang ada potongan, ya aku akan bayar. Kalau kata majikan istri saya sih katanya tanpa potongan. Ya udah. Katanya. Berarti kalau tanpa potongan nanti kalau agensi minta potongan, ya kalau PT Indonesia minta potongan, sampean telepon agent. Sampean langsung tanya ke agent yang di Hongkongnya. Karena kan istri sampean pastinya ngerti. Suruh nanyain, suruh ngomong ke PT kalau nggak ada potongan jangan minta potongan ke anaknya. Nanti soalnya gini loh Mas, kalau misalnya visanya sampean dipegang sama PT, nah berangkat dan tidak kan sampean apa kata PT. Sedangkan syarat visa kan sudah kelar. Kalau sampean nggak mau potongan ya ibaratnya visanya lebih baik langsung dikirim ke sampean, tidak ke PT, biar PT itu sudah kelar karena agent kan bayar ke PT. Bisa dipahami nggak? Agent ngambil sampean itu bayar sama PT sudah. Lah kalau PT-nya nanti minta lagi potongan sama sampean, lah menjelang berangkat biasanya kalau PT itu menjelang berangkat sampean disodorin surat hutang. Terus ditandatangani. Iya sih. Nah, makanya itu juga saya seperti itu, Mas. Waktu ke mana tuh? Malaysia. Nah, makanya sekarang kan sampean tanya proses kan. Proses kalau semua PT pasti akan kayak gitu, mau berangkat sodori surat hutang. Nah, itu tanyakan dulu sekarang sama agennya, gitu loh. Supaya nanti kalau memang sampean nggak ada potongan dari agen, visanya langsung turun ke sampean, gitu loh. Jadi sampean sudah pegang. Sebentar. Saya tak ngomong dulu, jangan dipotong. Saya tak ngomong dulu. Baru setelah nanti gantian sampean yang ngomong. Jangan semuanya ngomong. Kan sampean minta penjelasan kan? Nanya kalau bisa kan? Oke, kecuali kalau saya yang nanya sama sampean, aku yang nanya sampean yang jelasin. Jadi ibaratnya sampean nanti tanya sama agennya yang di Hong Kong. Ini aku pasti akan dikasih surat hutang sama PT. Kalian bagaimana? Kalau ternyata ya apa boleh buat ya sudah. Nah, berarti kan dia kasih
surat visanya ke PT, baru sampean datang ke PT dulu terus berangkat. Tapi kalau misalnya nggak ada, sebenarnya visa sudah sampean di tangan, itu sebenarnya sampean sudah berhak berangkat. Tinggal sampean nanti kalau di bandara dicegat yo wis wani gegeran. Lho, visaku wis enek lho. Aku wis enek tikete wis arep budal. Lapo? Heeh. Lapo kok dihalangi kan kayak gitu. Orang bandara kan sampean tahu sendiri kayak gimana ceritanya. Iya sih. Nah, wes saiki sampean ndak ngomong bagaimana? Untuk masalah pendidikannya gimana itu, Mas? Belajar bahasa. Nah, ya itu kan kembali lagi. Sampean perjanjian bojonya sampean sama majikan jaluk pinter bahasa enggak? Kalau jaluk pinter bahasa ya sampean kalau disuruh masuk ke PT masuk ke PT. Kalau majikan ngomong sih katanya nggak mempermasalahkan. Nah, ya sudah. Yang penting katanya mungkin bahasa Inggris lah sedikit kan, atau sedikit bahasa Mandarin bisa. Dulu pelayaran juga Taiwan. Ya sudah. Kalau tidak dipermasalahkan itu tinggal sederhana saja, Mas. Seperti yang saya omongin tadi. Pokoknya gini loh, yang didengar adalah agent yang di Hong Kong. Instruksi yang harus didengar agensi yang di Hong Kong. Karena agensi yang di Hong Kong itu membayar PT sampean. PT yang di Indonesia. Tumpang proses gitu ya, Mas? Kayak tumpang proses. Iya, betul. Namanya cuma numpang proses karena orangnya punya sendiri. Jadi bukan dari orangnya PT. Ini sampean termasuk dari 1000 sampean 10-nya ini. Bisa seperti ini. Saya juga ini dikasih dari istri nih. Lah iya. Mas kalau mau katanya lihat aja di YouTube-nya Mas Andro katanya dari istri saya. Biar lebih jelas. Rekomendasi dari istri. Nah, sudah dilihat apa belum? Ini sudah ngikutin Mas Andro terus tuh lihat yang TKL itu hari kemarin apa kerja di apa itu Kuil apa gimana itu? Iya. Lihatin juga. Sampean termasuk salah satunya. Itu belum tak wawancarai lagi itu. Cuman pertama aja kemarin. Rencana sih kata majikannya sih kalau bisa kan istri saya mungkin pada di rumah kan balik cuti berangkatnya tuh kira-kira bareng itu mau majikannya istri saya sih gitu katanya. Ya bagus loh. Berarti ini ketemu majikan baik nih. Makanya sampean nanti yang semangat karena sampean dari 1000 sampean termasuk 10 orang yang beruntung karena dari istrinya dan jangan istrinya nanti dikhianati di sini banyak bidadari nanti bahaya. Ya, niatnya lah Mas. Kenapa? Ya tergantung niatnya juga kali lah. Loh ya namanya laki-laki Mas Bro. Kalau saya istri sampean the best bawa sampean sampai ke sini. Sampeannya harus benar. Merantau ke Malaysia berapa tahun? Nah, sekarang udah diusahain. Istrinya ngalor, suaminya ngidul. Nah, sekarang nikah cuma cuti, nikah berangkat lagi. Nah, makanya kan sekarang udah jadi satu ya sudah. Istri sudah seperti itu sampean nggak perlu noleh kiri noleh kanan karena nanti takutnya noleh kiri noleh kanan kan yang kacau sampean. Katanya banyak bidadari. Iya banyak bidadari di sini Mas Bro. Jadi luar biasa. Pokoknya diam terus bergaulnya yang benar, yang kayak yang di kuil kemarin. Pelan-pelan memperbaiki segala sesuatunya. Terus berdua, terus ya aku nggak ngerti hamil atau apa. Majikan kan sudah percaya. Jadi sampean diatur sama istrinya kira-kira kalau hamil ngecewain majikan apa enggak atau majikan boleh nggak ada masalah kan soalnya kemarin ada juga Mas cerita suami istri datang nah terus hamil majikannya boleh anaknya boleh sekolah berarti hamil di situ boleh itu majikannya selama majikannya membolehkan. Nah majikannya baik boleh sebenarnya nggak tergantung majikan boleh apa nggak hamil itu boleh Mas hamil itu boleh dan tidak dilarang iya. Cuman kan karena kita sudah dipersatukan ya kalau saya dikomunikasikan yang baik kan gitu loh Mas. Jadi kira-kira soalnya sekali lagi kemarin majikannya boleh suami istri ke Hong Kong punya anak ini menjelang 9 bulan kalau enggak 11 bulan atau sudah mau 2 tahun karena mau sekolah
kemarin nanya-nanya ke saya dokumennya anaknya bagaimana, ya udah paspor bapak ibunya Indonesia ya Indonesia paspornya, dan dibikin paspornya di KJRI gitu loh. Terus nanti bisa sekolah loh, kan berarti majikannya udah kelewat baik. Nah termasuk sampai niki majikannya istri sampean juga mengabdinya ke majikan ini baik, akhirnya majikan ya udah bawa sini, saya juga butuh tenaganya dia, udahlah gitu. Jadi benar-benar istri sampean itu dipercaya sama ini majikan, makanya sampean juga sebisa mungkin kalau ada sesuatu hal urusan berdua dikomunikasikan yang baik dengan majikan. Kalau menurut saya sih seperti itu. Salah satu 1001 sampean sudah mulai ini banyak suami-suaminya yang ngikutin istrinya, dan mudah-mudahan tidak, rumah tangganya tetap jalan baik dan benar gitu loh. Harapannya kan ke situ, Thomas. Sebetulnya dari dulu juga sebelum saya ke Malaysia kan, sempat ngomong juga ke istri, gimana kalau saya ke situ, ya ikut istri saya, tolong bilang sama majikan kan biar enak, kita kerja bareng-bareng, kumpul-kumpul bareng kan begitu. Kata istri saya, nah di situ saja, di sini banyak inilah itu, mungkin takut itu salah satunya ya, itu tadi katanya banyak bidadari yang Mas omongin tadi itu. Iya betul. Lama-lama ya iseng-iseng kan, dia istri saya nanyakan ke majikan, ya sambil bercanda lah gitu kan sama majikan. Kemarin sih istri saya sempat bilang katanya mau pulang lepas kontrak. Majikan mungkin masih butuh, kangen keluarga, kangen anak katanya. Kalau kamu kangen lebih baik anak kamu kesinikan saja. Nah otomatis lepas itu kan dia istri saya iseng-iseng, majikan daripada anak saya ke sini malah repot. Suami saya jangan ditarik ke sini buat bantu-bantu singsang katanya di renovasi rumah, beres-beres rumah gitu. Iya. Bagus. Kan rumah majikan istri saya kan kecil, mungkin datanya kan ukuran sekian, rumah sekian kan katanya nggak boleh 2 pembantu gitu. Jadi kemarin tuh majikan singsang istri saya tuh nyari kontrakan di luar. Untuk saya katanya, dan sudah dapat, walaupun nggak serumah. Kemarin juga sempat diantar ke saya fotonya tuh rumah kontrakannya. Jadi sekali lagi agak jauh lah dari apartemennya. Nah, sekali lagi ini majikan sudah baik ya, sudah ngasihkan tempat tinggal buat sampean. Jadi sampean keep silent. Artinya keep silent itu tidak harus berbicara ke banyak orang. Karena kan artinya sampean ini stay out, tinggal di luar, itu sudah melanggar. Begitu. Ini sudah melanggar. Karena nggak tinggal sama majikan. Harusnya kalau undang-undang ke sampean ini tinggalnya sama majikan, tapi sampean dikasih tempat yang luar, kalau perlu tidak perlu banyak orang tahu rumah sampean yang disewakan itu sama istrinya. Kan kita nggak ngerti, ada yang nggak seneng, ada yang nggak suka. Mungkin ya bisa jadi begitu ya. Kalau nggak seneng, nggak suka, terus lapor, nah itu kan jadi masalah. Jadi kalau nanti keluar sampean sudah nyampe di sini, bilangnya tinggalnya sama majikan. Majikan alamatnya mana ya, sampean inget-inget ya, sampaikan ke majikan. Terus jangan sering-sering diundang ke rumah, main ke rumah, baik teman sampean atau teman istri sampean. Nanti salah kan karena suami istri ada di Hong Kong, nanti temennya pinjem duit nggak dikasih, musuhan terus dilaporin. Nah itu kan juga bahaya. Jadi apapun itu ceritanya Mas Bro ya, saya cuman berpesan karena di sini luar biasa seperti itu. Harusnya istri sampean sudah banyak tahu berita seperti itu. Jadi demi keamanan sampean berdua kayak gitu. Dan kan kita juga nggak ngerti majikan nanti mau ngasih libur bareng apa enggak. Kalau dikasih libur bareng kan nggak ada masalah. Tapi kalau liburnya beda-beda, si istri libur hari apa, sampean libur hari apa, nah ini bibit-bibit ini akan
kacau kayak gitu. Tapi selama sampean bisa berpegang teguh apapun itu, bisa membina ini semuanya, ya mudah-mudahan sampai ngumpul modal semuanya dan balik ke Indonesia, ya akhirnya baik-baik saja, kan gitu aja Thomas Bro. Saya sih seneng kalau ada kayak gini, itu seneng suaminya sekalian ikut. Jadi ya siapa sih yang nggak kepingin rumah tangga jadi satu. Iya. Satu jauh sana, satu jauh sini, kan ending ujung-ujungnya semuanya lebih banyak bercerai, kan bahaya. Ya doanya Iya sih. doa sampean kenceng. Soalnya doa sampean ini kenceng dan istri sampean itu istiqomah. Makanya jalan ini dapat sama sampean. Nah, ya dari dulu itu Mas, pengen bareng-bareng. Ya makanya. Suami istri lagi itu kan. Siap. Sudah diistiqomai baru kenal aja. juga dulu. Waktu baru kenal juga, dia di Hong Kong, saya di Malaysia. Ya LDR-an lah gitu. Ya. Video call, semenjak pacaran juga. Ya. Sampai sekarang dia masih di Hong Kong juga. Ya wis. Sudah berapa? 3 majikan apa 2? Mantap. Tapi yang lama ini. Mantap. Sukses aja deh. Nanti pesan saya tadi yang itu tadi sampai inget-inget sama siap Mas Sandro. Permintaan agent sama PT tadi, sampean mesti berhati-hati, sampean konsolidasi sama agent bagaimana terhadap potongan, dan kalau saya diterbitkan surat hutang dan ABCD seperti apa. Kalau enggak ya visanya bisa langsung turun ke sampean tanpa lewat PT, sampean langsung iso berangkat karena visa sudah di tangan. Jadi sekali lagi berhati-hati, saya tunggu sampean di Hong Kong, Mbok. Kalau mau ngajak ngopi-ngopi atau sampean bisa punya waktu. Siap. Saya siap Mas Sandro. Ajak ngopi sampean, mana yang duluan. Gitu aja sih. Pokoknya sehat selalu. Oh iya. Salam buat gimana? Masalah visa tadi turunnya ke alamat rumah saya atau ke PT kan? Makanya tumpang proses di PT visanya, kata Mas Sandro tadi. Nah, kan saya bilang, makanya sampean perhatikan. Kita ngomongnya ngalor dan ngidul, jatuhnya sampean malah bingung. Jadi tanyakan ke agent, mau dijatuhkan ke PT atau mau dijatuhkan ke sampean. Kalau dijatuhkan PT, sampaikan ke agent. Pastinya sebelum berangkat saya diterbitkan surat hutang. Ada proses ada proses juga yang dinamakan PAP. pra keberangkatan itu. Nah, itu kan pastinya sampean harus ngumpul bareng-bareng. Nah, itu nggak bisa dilewati itu. Sampean harus jalan. Nah, makanya di situ. Nanti kalau diterbitkan surat hutang, bilang sama agennya dari sekarang. Bagaimana tuh? Gitu aja. Karena itu pasti kelakuannya PT. Kalau nggak minta potongan. Yang anak kemarin Wihara itu bayar 28 juta loh sama PT. PT Badi Akeh sudah dipotong bayar 28 juta. Tapi karena pekerjaan karena 28 juta. Iya, karena itu pekerjaan dari PT. Karena jadi anak daftar ke PT. Jadi bukan kayak sampean. Kalau sampean kan dapat sendiri. Jadi itu yang harus dijelaskan sama agent. Oke, siap. Oke Mas Sandro, makasih Mas Sandro sarannya dan masukannya. Nanti kontak kalau ada siap. Terima kasih. Sehat selalu Mas. Salam buat istrinya. Yuk, bye-bye. Bajuku? Ini baru proses yang betul. Sing banter lek. Oh, yang banter. Ini baru maklum, baru bangun tidur. Ini baru proses yang betul untuk siapapun yang mau proses ke Hong Kong. Jadi prosedurnya ya seperti masnya tadi. Cari job dulu di Hong Kong. Kalau punya istri di Hong Kong, ya kalau istrinya bisa membantu untuk carikan job. Nah, ini kan sudah ada majikannya mau mengambil bojo nih kayak gitu. Terus prosesnya masuk ke PT, terus tanda tangan kontrak biru, terus PAP, terus berangkat ke Hong Kong sesuai prosedur kayak gitu. Itu baru betul teman-teman. Jadi kalau tidak ada koneksi, terus hanya dapatnya dari teman ke teman, apalagi sosmed, terus suruh bayar ini nanti dapat job perkebunan atau yang lain dan sebagainya, ya itu belum meyakinkan. Daripada ketipu, mendingan mundur alus. Kalau masnya ini udah
betul karena yang menggaransi majikane bojone. Mudah-mudahan untuk Mas lancar, jaya dan sukses sampai Hong Kong. Wis ngono darling. Siap. Sangat dan bye bye.